Selamat malam, Tobias. Selamat malam Selamat malam. semuanya. Salam Oke. bahagia untuk kita semua. Nah, ini kita kembali lagi live membahas orang bahas sih. Bahas Yang mau apa? bertanya silahkan aja. Yang mau bertanya Oke. silahkan itu ya. Eh, Ya, biar Bahas apa? Tobias bisa ada kerjaan misuh-misuh. Misu-misu, ya wis, ayo. Jadi tak awali dulu ya. Dulu tuh ada beberapa orang yang tanya. Yang seingatku yang pertama ya soal glaukoma. Glaukoma, kenapa Kabut mata. glaukoma? Itu dia tanya seefektif apa sih pengobatan glaukoma jika usia penderita itu 80 tahun ke atas? Nah, ya. Akhir, glaukoma itu sebabnya itu kan macam-macam. Kalau di mata itu ada yang glaukoma sudut terbuka, ada glaukoma sudut tertutup gitu ya. Jadi itu ya kan itu mata itu ada bilik-biliknya ya, bilik mata depan, bilik mata belakang gitu ya. Terus ada di depan. Nah, yang namanya glaukom apa namanya cairan mata itu juga diproduksi di situ ya plexus choroid terus kemudian mengalir. Kalau sudutnya itu tertutup itu dia tertutup. Jadi tekanan bola mata itu naik. Gitu. Nah, tapi tekanan bola mata naik itu bukan lantas kalau terus kemudian produksi produksi cairan mata itu diturunkan itu terus kemudian dia jadi masalahnya hilang tidak. Jadi namanya glaukoma itu tidak sederhana gitu ya. Apakah makin makin tua seseorang itu terus kemudian manajemen atau penanganan masalah glaukomanya jadi lebih rumit? Iya gitu. Iya gitu. Tapi ya bukan berarti nggak bisa gitu. Nah, yang perlu di yang perlu dipahami oleh semua orang, yang namanya sakit glaukoma itu perlu yang namanya follow up terus menerus gitu. Nah, senengannya kan ngomong, lah berarti ketergantungan obat iku ya, lek lambene ngono iku njaluk dialtiku ngono ya. Ketergantungan obat itu bukan ketergantungan, itu bagian dari kebutuhan. Beda kalau ketergantungan obat itu ya kecanduan obat itu misalnya kecanduan alkohol itu kecanduan gitu ya. Ya, kecanduan, ketergantungan kecanduan itu morfin gitu keterangan. Kalau misalkan obat anti diabetes itu, lo itu bukan ketergantungan itu memang ya seperti kamu minum air tiap hari itu loh ya itu bagian dari kebutuhan hidupmu supaya apa? Supaya yang namanya kualitas hidupmu itu lebih bagus, umurmu lebih panjang gitu. Karena yang namanya glaukoma itu masalahnya bukan hanya cekot-cekot tapi penglihatannya jadi terganggu gitu ya gitu. Ngono yo. Apa nih? Terus yang kedua itu kalau nggak salah soal stroke tuh kayak stroke. Dia tuh kayaknya ditanya gini, udah bertahun-tahun orang tuanya itu menjalani pengobatan stroke, tapi dia merasa apa ya nggak ada peningkatan yang signifikan dari pengobatan itu. Ya, itu yang jadi pertanyaan itu gini ya, aku bertanya gini, aku jadi bertanya gini, apakah apa ya sembuh dari stroke atau istilahnya membaik dari stroke itu tandanya apa sih dok? Apa tandanya apa? Membaik dari stroke itu? Tandanya membaik dari stroke itu nggak mati itu sudah bagus ya. Jadi faktor utama stroke itu mematikan itu ya. 30%, 30% sampai sekarang ini di Amerika itu. Apa menenang Indonesia yo gitu. Di Amerika itu sepertiga penderita stroke akan mati pada tahun pertama. Gitu. Ya, penderita stroke itu sepertiga itu akan mati pada tahun pertama. Bayangin, sepertiga stroke gitu ya. Kejadian stroke. Jadi di Amerika itu ya, di Amerika itu dalam satu tahun di Amerika itu ada 300.000 orang mati karena stroke. Satu tahun. Kau ngerti yang namanya korban tsunami itu berapa? 219.000. Ya. Ini ada 300.000 orang mati karena stroke di Amerika gitu ya. Di Amerika.
Berarti nek nang Indonesia yo tambah kayak kenapa? Penduduk Indonesia sama Amerika itu kurang lebih aja gitu ya. Dengan penanganan yang memadai di Amerika gitu. Di Amerika ada 300.000 orang mati karena stroke tiap tahunnya. Lebih banyak dari korban tsunami Aceh itu loh. Lebih banyak itu. Nah, jadi yang pertama adalah bahwa penderita stroke itu tujuannya dokter menangani stroke. Yang pertama adalah life saving. Ya, life saving itu. Menyelamatkan hidupnya itu. Menyelamatkan hidupnya. Ya, itu yang namanya menyelamatkan hidupnya. Menyelamatkan hidupnya itu caranya gimana? Supaya penderita stroke itu selamat uripe gitu ya. Yang pertama, yang namanya stroke itu selamat uripe itu yang pertama adalah bahwa dokter itu harus secepat mungkin dia mendiagnosa gitu ya. Namanya early diagnosis itu. Mendiagnosis secepat mungkin. Ya. Early diagnosis dan prompt treatment. Tujuannya apa? Karena stroke itu balapan ambek malaikat maut nek malaikat ono ya gitu ya. Jadi yang namanya dokter menerima mendapatkan pasien stroke itu balapan dengan yang namanya kematian gitu. Ya, balapan dengan kematian. Ancaman kematian pada saat awal stroke itu tinggi banget itu. Jadi tidak boleh stroke itu apapun jenis stroke-nya. Entah itu TIA, entah itu TIND, entah itu complete stroke atau yang namanya stroke yang sedang berkembang itu berbahaya ya. Ya. Itu berbahaya. Berbahaya apa? Karena mengancam nyawa itu. Itu stroke gitu. Jadi dokter itu ya. Dokter itu kalau dia menerima stroke gitu, pasien stroke itu, tujuan pertama adalah menyelamatkan nyawa pasien gitu ya. Life saving. Caranya gimana? Early diagnosis and prompt treatment. Makanya kalau ada pasien stroke ya, apa yang bisa dilakukan oleh kita kalau melihat ada tetangga atau saudara mengalami stroke? Yang boleh kamu lakukan adalah cuman satu, telepon ambulan, wis ojo kakean macem gitu ya. Karena dengan menelpon ambulan itu kita sudah mempercepat pasien itu datang ke rumah sakit, sampai ke rumah sakit, ya. Telepon ambulan, cari rumah sakit yang ada dokter saraf, cari rumah sakit yang ada dokter bedah sarafnya. Ada layanan CT scan 24 jam, ada layanan MRI 24 jam. Jangan dibawa ke bidan, ya. Itu kati ngelairno apa ngono ya. Jadi kalau ada penderita stroke itu, ya itu tadi, secepat mungkin tugas orang sekelilingnya. Kalau ada orang stroke, mengantar orang ini secepatnya ke rumah sakit, gitu ya. Harus cepat, gitu ya. Itu. Ya, harus itu. Nah, itu adalah salah satu upaya membantu dokter untuk melakukan early diagnosis itu. Diagnosa yang secepatnya itu. Ya. Itu adalah penting itu. Ya. Early diagnosis and prompt treatment. Ya. Terapi yang memadai. Ya, kalau dua ini delay, maka yang namanya kemungkinan dia selamat juga kecil gitu ya. Kecil gitu. Makanya itu yang namanya early diagnosis and prompt treatment itu penting untuk menurunkan angka kematian dari stroke. Kalau dokter sudah berhasil mempertahankan nyawanya gitu ya. Nah itu sudah berhasil gitu. Jadi ukuran keberhasilan dokter menangani stroke yang nomor 1, pasiennya nggak mati, wes iku berhasil itu ya itu ya itu
Itu yang paling penting itu. Jadi ukuran keberhasilan dokter menangani stroke, pasiennya nggak mati, itu sudah berhasil dia gitu. Nah, setelah dia nggak mati itu, tugasnya dokter berikutnya adalah membatasi kecacatan, limitation of disability. Ya, yang namanya orang stroke itu sedikit atau banyak dia akan mendapatkan kecacatan. Sedikit atau banyak. Itu. Sedikit atau banyak orang stroke itu pasti berbeda antara sebelum dia mendapatkan serangan stroke sampai akhirnya dia sembuh. Pasti ada bedanya. Sedikit atau banyak. Ya ada yang sedikit sampai hampir nggak kelihatan. Tapi kalau dokter teliti memeriksa, tentu ada perbedaan antara seseorang itu sebelum stroke dan sesudah stroke. Nah, itu. Nah, kalau sudah dilakukan limitation of disability gitu ya, baru kemudian berikutnya tugasnya dokter melakukan rehabilitasi, mengembalikan pasien ini ke kehidupannya sehari-hari dengan kecacatan yang tersisa. Meskipun misalnya dia itu nggak bisa jalan, ya, tangannya itu dan kaki tangan kanannya nggak bisa gerak sama sekali, bukan berarti pasien itu tidak bisa menjalani kehidupannya sehari-hari. Gitu. Ya, jadi perlu dipahami bahwa yang namanya stroke itu pasti menimbulkan gejala sisa. Kalau misalnya setelah 6 bulan kaki dan tangannya tidak bisa bergerak, lo ya wis lah ya, gak usah berharap tangannya itu gerak mana. Diiming-iming nang kono lo ono obat sing iso tangane gak ono ngono ya. Jadi kalau misalkan setelah 3 bulan atau 6 bulan bahkan ya, terus kemudian pasca orang pasien stroke itu tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan sama sekali, ya wes itu yang disebut gejala sisa itu. Apakah ini bisa balik? Gak iso itu. Sama dengan orang diamputasi terus mengharapkan itu tumbuh. Loh, kan itu menungso apa cecek ngono ya gitu. Loh ya gitu. Nah, yang paling penting adalah keluarga sekitarnya itu paham bahwa ini adalah gejala sisa dan keluarganya juga paham dia akan mendapatkan atau menerima orang yang berbeda dengan orang yang sebelumnya gitu. Ya, jadi pasien stroke pulang itu dia bukan orang yang sama dengan orang yang menderita stroke yang sebelumnya itu. Bahkan perannya pun beda, sifatnya itu beda setelah stroke itu. Itu yang membuat seringkali keluarganya itu ini kok bukan bapak yang kemarin ya gitu. Ya gitu. Biasanya meneng saiki guyang-guyu ngono ya. Ditakoni nomor piro Pak sing metu meneng ae ngono ya. Sajan lek ngomong nomor piro sing metu ya lumayan loh ya gitu. Digawe Singapuran gitu kan. Oh lumayan gitu. Ya apa meneh lek iso 3 angka lah lumayan ya gitu. Ya iku nek wong sakti. Lah iki masalahe guyang-guyu ini karena dia apa namanya? Ini loh ada Dani ngomong mata kuliah level pencegahan penyakit. Bukan. Itu tadi adalah piramida manajemen kesehatan WHO itu. Ini diomongin tahun 69. Tahun 69 yang namanya WHO itu memenunjukkan ada piramida manajemen kesehatan. Yang pertama adalah health promotion. Ya kita ini sebetulnya kamu sama aku ini health promotion. Mempromosikan bagaimana cara yang hidup yang sehat. Ini yang paling bagus ini. Dampaknya paling luas gitu ya. Ya, health promotion. Jadi kita ini seperti ini adalah health promotion. Kamu tanya konsultasi kesehatan di rumah wong 155 ini health promotion gitu ya. Semakin banyak itu. Health promotion itu adalah piramida menurut WHO paling dasar. Setelah health promotion ada yang namanya prevention of the illness gitu ya. Prevention of the illness itu. Apa? Menjaga supaya tidak terjadi sakit. Contohnya apa? Imunisasi, vaksinasi. Itu tujuannya adalah prevention of the illness gitu. Ya itu.
Itu prevention. Nah, setelah prevention of the illness, baru yang ketiga. Apa tadi itu? Ya itu. Early diagnosis and prompt treatment. Itu tugasnya dokter basically. Ya. Di sini tuh sudah tugasnya dokter. Ya, itu yang namanya prevention of the illness itu tugasnya ya bukan hanya dokter ya, bisa Pak RT ngejak ayo kita rame-rame imunisasi gitu. Mari kita melakukan vaksinasi itu Pak RT, Pak Lurah bisa melakukan itu. Tapi pada level yang ketiga itu ya, early diagnosis and prompt treatment itu sudah dokter gitu ya. Itu sudah dokter, ya, dokter. Early diagnosis karena yang bertugas atau yang berkewajiban mendiagnosa itu dokter gitu ya. Early diagnosis and prompt treatment. Nah, level berikutnya adalah tadi itu ya, limitation of disability gitu ya. Nah, limitation of disability setelah itu rehabilitasi, mengembalikan pasien-pasien apapun itu termasuk yang pasca stroke ini kembali ke kehidupannya sehari-hari. Kalau dia dulunya itu tukang jahit, gimana caranya dia bisa jahit lagi gitu ya, dengan satu tangan kanan, tangan kiri. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa jahit lagi gitu. Bahkan dulu aku ya Wim punya dosen gitu ya. Ahli bedah Wim. Ahli bedah. Profesor ahli bedah. Stroke Wim. Setelah stroke itu tangan kanannya dan kaki kanannya itu tidak bisa digerakkan. Kaki kanannya masih bisa digerakkan sedikit, tangan kanannya tidak bisa gerak sama sekali. Ya, profesor gitu. Profesor gitu. Tapi ini pantang menyerah. Akhirnya dia ngajar lagi. Ngajar kita lagi. Nulis belajar pakai tangan kiri. Bayangin, dia dulu nulis tangan ahli bedah, Wim. Profesor, wah aku tuh hormatku lah sama beliaunya ini ya. Profesor ahli bedah di Surabaya gitu ya. Ahli bedah kepala leher gitu. Terus kemudian dia ngajar lagi. Nulis pakai tangan kiri gitu. Yang awalnya dari tangan kanan. Apakah ini beliau itu mengalami kecacatan? Iyalah, tangan kanannya nggak bisa gerak gitu. Nggak bisa gerak gitu. Kaki kanannya kalau gerak nyeret gitu ya. Ya. Tapi profesor ini menulis dengan tangan kiri. Ngajari lagi koas dengan tangan kiri, nulis satu persatu. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah profesor ini sembuh? Loh, apa yang bisa diharapkan? Yang enggak, itu diterima sebagai kecacatan tadi gitu ya itu. Jadi pertanyaanmu yang tadi itu obat tidak memuaskan tadi itu kita perlu memahami loh. Stroke itu batasnya itu karena otak yang rusak tidak akan pernah digantikan oleh pertumbuhan baru. Nggak ada. Jangan percaya ada obat terus menunggu ini ya orang lumpuh separuh minum obat terus tangannya ketawi mana goroh lah itu. Nanti mungkin kalau sudah misalnya menanam chip itu menjadi kegiatan kita sehari-hari, sangat memungkinkan bahwa orang yang karena stroke itu tangannya bisa bergerak lagi. Nah, gitu ya. Gitu. Iki ono pertanyaan, Win. Transplantasi iso ora, Dok gitu. Ya apa lek utekmu diganti transplantasi uteke wedhus, jane ngembek-ngembek, ya apa ngono. Transplantasi utek lho, sapa uteke sapa yang ditransplantasi iku lho. Aduh. Tapi mungkin nggak dok, kan harus mati ya, kan diambil kan mati ya. Bisa nggak dok? Bisa nggak sih? Kan transplantasi otak, dipindah ke otak ya kan. Itu bisa nggak sih dok? Mungkin ya. Yang ini loh, sik ta lah. Kan mati. Lho gak ngono. Nek transplantasi otak, iku sakjane bukan transplantasi otak, transplantasi seluruh badan ngono. Nek saiki Wim, utekku tak dene nang kon ngono ya. Lho, ya iku nang kon iku Riu. Riu nyile awakmu. Riu budak lah elek ya, Wim ya. Riu tapi budak koyo kon ngono ya. Amit-amit jabang bayi lah Wim ngono.
Gak ono rek. Transplantasi utek itu gak ono. Yang namanya transplantasi utek itu berarti ya transplantasi seluruh badan itu. Nek otakku tak dekek nang ndasmu ngono wem yo. Duduk kowe sing urip, riyu sing urip, kowe milang gitu. Iku pertanyaane arek iku ya apa lek? Oh anu otakmu diganti uteke wedhus. Kok nyek ngembek ae ngono ya, ngono. Ya kon tetep mati, wedhuse sing urip, wedhuse ya tapi ono motone kok menungso ngono. Ya pertanyaane yo aneh-aneh kok kancane kowe iki ngono. Pengikutmu kok, Dok. Pengikutmu Hah? kuwi ora. Lah iya. Pengikutmu. Lanjut. Iya, apa sih? Saya sudah kemarin masih bahas mimpi loh. Masih ada yang tanya aneh-aneh ya. Apa, Wim? Ya, biasa lah, ngaku-ngaku. Jadi kan ada yang tanya Heeh. mimpi dengan kejadian masa depan. Kait-kaitkan dulu, biasa. Jadi dia Ya gini. ada yang pernah mimpi. Gimana? Monggo. Jadi dia gini ceritanya, cerita Dia pernah mimpi. Dia pernah mimpi, ya di mimpi itu gini. Temannya ada yang pindah agama gitu. Heeh. Dia mimpi ada yang pindah agama. Tapi dia nggak kenal siapa orang itu. Kemudian dia bercerita kepada adiknya dan ternyata adiknya itu bilang bahwa itu ternyata teman saya kak gitu. Nah, dia merasa bahwa mimpinya itu menjadi kenyataan gitu loh dok ya dan mimpi orang tuanya mau meninggal seperti itulah dan ternyata meninggal juga. Nah itu apa memang apa ya rekonstruksi otak apa gimana dok? Iya, itu adalah memori palsu itu. Memori palsu itu. Jadi misalnya dia mengalami sesuatu yang mengagetkan dia, koncone mati lah gitu. Terus kemudian otaknya itu merekonstruksi mimpi palsu, memori palsu bahwa dia pernah mimpi gitu. Tidak pernah kok Wim ada orang nulis aku mimpi si A mati terus dicocokkan dengan masa yang akan datang, itu nggak pernah. Yang terjadi adalah koncone mati, emak mati, bapak mati, mbak mati, terus dia ngomong aku punya firasat pernah mimpi begini. Itu memori palsu, otakmu sedang membohongi dirimu itu ya. Nggak ada itu. Tidak pernah ada orang mimpi ya. Aku tadi malam mimpi mbahku mati karena ketabrak odong-odong gitu ya misalnya gitu ya. Ternyata besoknya ketabrak odong-odong beneran, itu nggak pernah ada gitu. Yang ada adalah bapaknya ketabrak bakul tape mati terus kemudian dia merasa wah aku ingin mangan tape gak enak, makanya ternyata mbahku ditabrak bakul tape itu. Itu adalah memori palsu, termasuk tentang mimpi itu memori palsu. Jadi merasa misalnya orang itu tidak ada. Merasa aku kok punya firasat nggak enak, terus kemudian anaknya mati. Nggak ada itu. Anaknya mati dhisik, terus dia ngomong, mulai kemarin loh firasatku nggak enak, aku teratapan, ngono ya. Ngono, tidak ada. Orang bilang ya, pagi-pagi, perasaanku kok nggak enak yo. Mesti ono sing mati. Nggak ono, nggak ada gitu. Nggak ada. Yang ada adalah seseorang meninggal, seorang mengalami celaka, terus kemudian orang yang so asik itu bilang, wah aku punya firasat mbahmu. Ya kok wingi-wingi gak ngomong saiki wis ono sing mati kan wong firasat lambene njok dialteko koyo kon ngono. Kayak ada kok aku mana. Heeh. Dan itu dok, ini pada tanya cuman nggak berani tampil live dok, males sih aku. Apa? Males sih. Kalau komentarnya wakil banget. Apa? Apa sih? Dok, bahas gangguan konversi. Kok bisa orang tiba-tiba buta, dicek semuanya normal? Kenapa gitu dok? Siapa yang buta? Ini pertanyaannya aneh. Orang tiba-tiba buta. Bukan tiba-tiba buta, dia itu merasa tidak bisa lihat. Beda ya. Coba dibedakan. Buta sama tidak bisa lihat. Itu ada memang. Ada. Aku punya teman gitu. Punya teman. Waktu semester 4 itu. Dia itu tidak bisa melihat kalau lebih dari 1 meter. 1 meter nggak bisa. Nah itu jelas itu adalah gangguan psikologis ya itu. Kalau reaksi konversi itu ya, reaksi konversi itu
reaksi konversi itu yang disebut histeria, itu reaksi konversi gitu ya. Orangnya merem rapet ya, dimelekno ini gak iso. Merem itu. Dijewet lu meneng ae merem ini. Terus kaku ini, kejang ini. Tapi kejangnya itu bukan kejang patologis ya. Kalau kejang patologis langsung gini. Ini kejangnya ini. Ngono ya. Merem, dibuka matanya gak iso, dijewet ya meneng ae itu. Ya itu. Itu yang namanya kalau dulu namanya histeria. Dulu buru banget. Kenapa disebut histeria? Karena dulu ini hanya terjadi pada perempuan gitu. Di Eropa gitu ya. Histeria namanya. Histeria itu ya gitu, pingsan itu. Pura-pura itu. Tapi ya dia itu pura-puranya itu bukan pingsan beneran, tapi itu adalah gangguan psikologis itu ya. Nah, sebetulnya yang terjadi pada reaksi konversi itu hampir sama dengan namanya kesurupan itu. Apa? Dia dapatkan yang namanya satu primary gain gitu ya. Keuntungan primer dan yang namanya secondary gain. Keuntungan primernya apa? Ya, orang habis reaksi konversi itu capek, Bim. Capek karena dia merem dibuka ini gak iso ya. Terus kemudian dia tuh ngegem gini ya itu. Ngegem gitu ya itu. Ya, terus kemudian setelah itu kan capek. Orang kalau capek kan tidur. Nah, itu otaknya rileks. Jadi orang pasca yang namanya reaksi konversi, lo itu bisa berjam-jam ngono iku, Wem. Kalau epilepsi itu paling 5 menit, 10 menit ya itu. Kalau reaksi konversi itu bisa 1 jam. Mulai dari rumah digowo nang UGD sik ngene ae meneng ae. Orang sak rumah heboh gitu ya. Nah, itu yang pertama dia mendapatkan yang namanya primary gain. Dia dapat secondary gain apa? Dia dapat perhatian gitu. Dapat perhatian itu. Diperhatikan keluarganya itu ya. Itu makanya reaksi konversi itu kayak kesurupan, cenderung berulang itu. Orang yang sama itu cenderung berulang gitu ya. Ya itu histeria. Nah, kalau dulu di Eropa itu kenapa disebut histeria? Karena itu terjadi pada perempuan dan kesimpulan dokter-dokter zaman dulu ya. Bayangin aja. Dokter loh itu. Kesimpulan dokter itu, dokter zaman dulu itu yang histeria itu disebabkan karena berhubungan dengan rahim perempuan. Karena yang terjadi hanya perempuan gitu ya. Rahim. Kenapa? Histeria itu artinya uterus, rahim. Nah, histeria itu. Uterus ya. Makanya kalau orang dioperasi uterusnya namanya histerotomi gitu. Histerektomi gitu ya. Histeria gitu. Nah, dokter-dokter zaman segitu juga meyakini kalau yang namanya histeria itu karena rahimnya yang panas gitu. Makanya orang yang histeria zaman sakmono dipekangkan no. Terus vaginanya dialiri air dingin supaya lo bayangno iku dokter lo Wem itu. Makanya ya dokter itu kalau diomongin bahwa dokter itu bukan saintis itu jangan marah karena dokter itu keyakinan gitu. Dokter itu lebih pada keyakinan ketimbang sains gitu ya. Loh, karena zaman begitu loh, jangankan dulu yang namanya dokter itu juga yakin bahwa tubuh kita itu ada 4 cairan, itu keyakinan, nggak ada buktinya itu. Ya nggak ada buktinya. Yang mbok bangga-bangga no misalnya Ibnu Sina, ya sama. Ibnu Sina itu ya mengiyain apa yang dikatakan Hipokrates. Dalam tubuh kita ada 4 cairan itu ya. Itu Ibnu Sina. Lo yakin itu ya. Bahwa dokter itu berdasarkan pengamatannya, tapi keyakinannya lo termasuk histeria tadi. Bayangin aja orang reaksi konversi wedok dipekangkan no disemprot sampai banyu es lo ya. Lah apa Kak? Gak kademen niku, ngonoane iku ya bayangno no ya. Lah, itu dia yang namanya. Nah, tapi yang namanya apakah histeria itu membuat dokter bingung? Enggak. Kalau dokter sama sekali enggak bingung, ya. Di UGD itu pertanyaannya, ini sudah pingsan berapa lama?
1 jam wis gak usah. Iki konversi, dah wis itu ya. Tadi kenapa? Nggak apa-apa langsung pingsan aja, nggak bisa itu. Terus tangannya bermain ini. Lah itu ya, koas saja tahu bahwa itu reaksi konversi gitu ya. Koas tahu lah itu reaksi konversi. Terus obatnya ngapain? Ditinggal. Ojo ditunggoni, engko tangi-tangi dewe gitu. Ya, kalau ditungguin makin lama tidurnya, meremnya itu. Ditinggal udah, kalau perlu ditinggal nang ruangan biarin aja. Nanti lapar bangun dia itu. Ya itu. Jadi itu tidak akan membingungkan dokter itu. Sejak zaman aku koas ya tahun 80 itu bedanya apa? Reaksi konversi dengan epilepsi. Kalau epilepsi itu 5 sampai 15 menit, kalau konversi bisa 1 jam, 1,5 jam gitu. Ini gitu ya. Itu bukan hal yang sulit untuk membedakan konversi itu ya. Itu kenapa yang terjadi seperti itu, caper ya. Jangan. Nah, ini soal psikologi lagi dok. Dok, katanya kalau orang ngomong matanya menghadap ke atas itu orangnya ngarang berarti dok. Bener gak dok? Jokon niku sing ngarang gitu. Oh, ndelok lak sakarepe ngono. Oh, sakarepe ngono. Sing ngarang niku kon sing takon ono-ono ae ngono. Kayak bahas sidang yang 2016. Aduh. Lah lek wong mendelik mendukur ngene iki yo, wong step yo ndelok-ndelok mendukur ngene lah, pra kamu ngarang-ngarang dengkulmu ambles ngono. Oh, wong step wong warna mendukur ngarang step ngono ya. Lah, aku lek eling-eling yo wasno ndukur rek. Eling-eling. Mengingat sesuatu ya dok ya. Pasti ada. Enggak, biasanya ngiling-ngiling ngono iku ngiling-ngiling jumlah pasti nih misalnya tanggal piro ngono iku. Tanggal iku aku ngiling-ngiling gitu. Iya. Berarti intinya bohong apa tidak itu nggak ngarang atau tidak, bohong atau tidak itu biasa dilihat nggak bisa ya. Kamu lek wis apa jenenge maling terus ndelok mengisor itu terus berarti nggak bohong lambemu ngono ya. Jadi maling ditakoni supaya maling itu malingnya ngadep mengisor terus berarti dia nggak bohong. Oh, jane arek. Aduh. Menjaga pandangan dok katanya, menjaga pandangan. Mau alah menyo pandangan lambene ngono. Oh. Aduh. Ya, pemenang. Tarik. Nah, masalah otak nih dok. Penyebab otak lemot dan cara kerja dan cara biar jangan lemot. Lah jane asline kon goblok lek otakmu lemot iku lah ya. Ngopo otak lemot iku ya gak ono rek. Lah prasamu otak lemot iku koyo baterai muntek terus kemudian ruwet ya enggak. Lah otakmu lemotnya asline tekan kono ya sakmono. Lha kon niku lho ya nek nyene wis gak iso belajar matematika wis gak usah. Ngarit ae ngarit ngono enak ngono ya. Jadi otak lemot itu seringkali yang disebut otak lemot itu adalah mereka yang secara kognitif itu sulit gitu ya. Secara kognitif itu susah gitu. Padahal ya orang misalnya yang kognitifnya itu tidak bagus misalnya pelajaran gitu ya. Pelajaran enggak, belum tentu itu dalam banyak hal itu dia tidak bagus gitu ya. Belum tentu. Biasanya malah mereka itu terampil dalam hal bersosialisasi gitu ya. Itu sudah menjadi seperti pola gitu ya. Kenapa yang gerombol yang heboh di luar sana itu anak-anak yang tidak menonjol di kelas pada umumnya loh ya. Yo ono sih arek sing petakilan ono ya. Tapi ya pada umumnya anak kalau sudah mendapatkan perhatian penuh itu dia udah nggak cari perhatian lagi gitu. Makanya biasanya nih sing gembor tawuran rame itu ya anak-anak IPS atau anak IPA yang nilainya biasa-biasa. Lah orang yang sudah biasanya yang
eh, itu sudah dia udah mendapatkan perhatian penuh, dipuji-puji, jadi dia udah nyaman dengan kondisinya. Nerd gitu ya, nerdy, waduh penuh, bahkan mereka memamerkan kekutu bukuannya gitu ya dengan ini. Nah, orang-orang yang begini pada umumnya dia nggak jadi pemimpin nantinya itu ya. Iya, nggak jadi manajer, dia itu jadi pegawai. Yo ono sing areke pinter petaki lan gurau, ya ono tapi jarang gitu ya, jarang gitu. Jarang. Nah, itu yang membuat nah, yang disebut lemot tadi itu ya itu tadi matematika gak entos, fisika gak iso ya. Ngono bahasa Inggris dikon nyanyi pinter, nyanyi bahasa Inggris gak ngerti artine. Ngono padahal ya ngapal gitu. Lagune Queen apal, lagune iku ono iku kancaku itu. Lagune Queen apal. Lagune Beatles apal, tapi gak iso bahasa Inggris itu ya. Lho iso nyanyi lek lho kon lek nyanyi kok pinter gak ngerti bahasa Inggris itu. Berarti dia lemot dalam hal kognitif pelajaran. Lu nyanyi pinter dia gitu. Jadi otaknya lemot dalam urusan apa gitu. Nah, lek otakmu itu lemot ya nyene kan mulai lahir ngono ya. Kudu sebab apa ya sial ae kon niku ya ngono. Sial dari Lah mau iya, lahir dari ibu ya. lah ya sial, bapake goblok, ibuke goblok, Iya. anake goblok ya wis lah ya sial kon. Itu dok, Salahmu dadi ya, anak wong goblok ini masih ada yang tanya dok, apa kecerdasan itu turun dari ibu apa enggak? Mana di posisi Oh, masih ada yang tanya seperti itu Nah, ya. no. Mana Kecerdasan gila, itu ya kecerdasan itu Ah, turun iya, loh. dari nenek moyang semua. Apakah benar kecerdasan kognitif turun dari ibu? Enggak, itu ya. Itu. Ya, aku itu kecerdasanku itu ya gak nurun makku. Lek nurun makku lah aku ngepui wong terus ngapui. Aku ya ngepui tapi koyo gak koyo makku. Nek makku iku kabeh wong diseneni. Wong nang pasar tuh seneni. Koyo nyeneni ponakane kok ngono. Lho iya lho. Zaman sakmono iku wis seneni makku iku iso meriang lho sak pasar iku. Oh, berarti dokter miso-miso itu turunan dari ibu ya? Oh, enggak. Loh, makku gak meso rek. Apa? Wah, Belajarin oleh nyelatu wong ngono dicelatu mamaku iku sok meriang kon ngono. Bakul nang pasar enggak nyopo dhek Bu Haji. Wah, wis celatu entek-entekan tapi nek aduh Bu Haji cantiknya. Wah, gak digadek dinyang wem. Wah, langsung kayak gitu. Langsung nyah-nyoh. Enggak lah. Ya, nek soal kognitif soal kognitif ya mamaku sama papaku ya pinter papaku gitu. Soal kognitif ya papaku lebih pinter gitu. Tetapi aku mek papaku ya pinteran aku adoh ya apa ngono. Loh iyalah gitu ya. Itu. Jadi ya berarti aku nggak menurun dari mamaku toh ya gitu. Soal kecerdasan kognitif antara ibuku dan bapakku, bapakku tuh lebih unggul jauh itu ya, jauh. Nah, tapi kalau aku dibanding no bapakku, ya pinteran aku lah, wem. Lah masa aku nurun tekan sopo, aku melantek tekan watu, ya apa sih? keras sakti dok. Nah, ya keras hati. Sedgokong ya. Aduh. Lho, kudu cambonge metu lah, aku iku ngerti IQ-ne bapakku piro. Ya berarti IQ-ne ukuran aku adoh kok. Ya bukan sombong, ini apa adanya. Fakta Iki ya, lho, fakta. wong itu dikandani. Kon niku ya misalnya, nek kontak kandani misalnya, kalian itu IQ-nya 78,4. Orang apa namanya? Orang Singapura itu 109. Itu bukan menyek, jadi kon goblok ngono lho, bukan sombong itu. Bukan menyek juga kalian itu IQ kalian 78. Itu bukan menghina orangnya 78,4 itu. Ya, jadi kalau dibilang orang Indonesia itu goblok-goblok, lebih goblok timbang orang Singapura, itu bukan menghina, emang goblok gitu. Ya, gitu. Jangan aja baper ta lah gitu ya. Kalau ada orang pinter ngaku pinter terus kalian bilang itu sombong. Hanya gara-gara kalian IQ-nya di bawah 100 itu. Ada orang pamer dibilang sombong. Enggak, ya gitu. Kalian dulu sudah goblok baper gitu.
BDNF apa itu BDNF telah dibuktikan memperbaiki sel otak yang rusak akibat stres. Tidak ada Bener gak lah sih? itu, bahwa itu ya nerve factor itu bisa pada tapi itu bukan sel otaknya. Ini perlu sekolah lagi lah ini. Nggak ada. Belum ada lah sampai sekarang itu bisa menumbuhkan sel otak baru itu belum ada. Bahwa itu di laboratorium itu masih di jaringan loh ya. Itu masih jauh. Itu nanti pada binatang terus kemudian pada manusia hidup itu yang namanya penelitian itu ya gitu bahwa BDNF itu ya. BDNF itu adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tumbuhnya sel baru pada saat belum terbentuk gitu. Tapi kalau kemudian rusak karena stroke dikasih itu ya nggak bisa kembali normal gitu loh ya itu. Oh, gitu. Mana lagi? Gampang banget ngomong terbukti bahwa itu Tahu? terbukti, hipotesamu terbukti itu iya, tapi itu masih jauh bahwa yang namanya BDNF itu bisa menggantikan otak yang rusak terus muncul lagi itu si adole. Gini loh ya, kalau betul BDNF itu sudah menumbuhkan otak, itu tuh sudah dipakai dokter sak dunia gitu. Kayu bajaka sing gak ono buktinya dipakai kok gitu ya. Dok, lagi dok. Apa? Dok, ibu saya kena frontemporal demensia. Demensia. Gimana? Gimana menahan agar tidak memburuk? Dan apakah ada faktor genetik? Ya kalau tidak memburuk itu sulit lah ya gitu ya. Yang di obat-obat yang diberikan itu adalah untuk mencegah atau mengurangi atau menurunkan progresivitas gitu ya. Karena yang namanya demensia itu progresif itu. Progresif banget itu ya. Progresif itu. Makin cepat, makin lama makin cepat. Jadi akselerasi turunnya itu cepat. Nah, obat-obatan yang diberikan itu menghambat yang namanya progresivitas. Makin lama makin buruk, tapi lebih pelan gitu ya. Jadi ya, kita kemarin sudah ngomong kan, apa bedanya demensia sama sama Alzheimer gitu. Apa dengan pikun itu beda gitu. Tapi sejauh ini sampai sekarang ya obat-obatan yang tersedia itu sampai sekarang obat-obatan yang tersedia itu adalah untuk menghambat progresivitas entah itu Alzheimer, entah itu demensia itu adalah menghambat progresivitas itu. Apakah itu faktor genetik? Faktor genetik ada gitu. Tapi seringkali faktor genetik yang memunculkan penyakit-penyakit degeneratif pada otak itu munculnya random gitu ya. Kakeknya demensia, terus kemudian muncul umnya Parkinson gitu ya gitu. Itu munculnya random gitu. Ya itu. Selamat malam. Ini ada Dokter Santi. Malam Santi. Ya. Malam Bu Santi. Dok, soal genetik dok, memang agak rumit ya. Jadi apakah genetik kan kemarin soal incest ya? Sebetulnya genetik itu memang cenderung beraneka ragam atau memang cenderung dia nanti kayak itu yang apa yang incest itu kan dia alel dengan alel gitu kan. Itu ya yang gimana? namanya incest itu belum pernah terbukti. Belum pernah terbukti secara ilmiah perkawinan antar saudara itu menghasilkan penyakit. Itu belum terbukti gitu ya. Lo itu lo pernah ada raja-raja dulu lah kan kamu lihat raja yang kelihatan ya rakyat jelata kan kamu tidak tahu tidak pernah dilihat itu ya tidak pernah itu. Jadi itu adalah asumsi gara-gara Ratu Inggris punya anak cacat semua terus diusut-usut bahwa sebetulnya suaminya itu masih ada ada hubungan darah. Terus kamu melakukan jumping conclusion itu, ya itu
itu. Jadi incest itu belum terbukti, bahwa itu asumsi, itu ada bukti bahwa Ratu Inggris anaknya cacat 15, anaknya mati semua. Mati semua. Ada Ratu Inggris yang melahirkan 15 anak, mati kabeh gitu ya itu. Nah, terus diusut-usut ternyata, nah itu kan cuma satu itu. Nah, yang ribuan yang lain nggak kamu bahas itu, ya. Jadi incest itu sampai sekarang itu adalah asumsi bahwa yang namanya incest itu bisa membuat anak probabilitas cacatnya lebih tinggi. Kalau dipikir-pikir itu ya mungkin saja, mungkin. Kenapa? Misalkan kamu membawa cacat ini. Loh, padahal ini ya orang sak dunia itu gennya ya sama gitu ya. Loh, gennya sama. Orang kamu sama simpanse selisihnya cuma 0,3% itu. Ya, DNA-nya itu. Nah, sebetulnya sekali lagi, sebetulnya tidak ada sih gitu ya. Tidak ada gen pembawa penyakit itu tidak ada. Tidak ada. Itu kesalahan yang paling umum. Ada gen pembawa penyakit. Itu kesalahan yang paling umum. Gitu. Tidak ada gen pembawa penyakit. Yang ada adalah gen yang harusnya mempertahankan supaya tidak sakit. Gen ini mengalami mutasi gitu. Ya. Down syndrome. Down syndrome itu tidak ada yang namanya gen pembawa Down syndrome gitu ya. Ya, terjadi yang namanya trisomi itu. Mutasi itu. Gen yang seharusnya menjaga supaya dia sehat, gen ini bermutasi, entah apa sebabnya dia bermutasi. Down syndrome itu tidak ada gen pembawa Down syndrome. Yang ada adalah terjadinya trisomi itu ya. Pada kromosom tertentu gitu. Jadi bukan gen pembawa Down syndrome, ada gen yang seharusnya menjaga kita tetap bugar, menjaga kita tetap sehat. Nah, gen ini mengalami mutasi ya, kayak satpam bolos ngono lho ya, ngono. Loh, jadi tidak aman lagi gitu. Ini lagi nih, saya pernah kok ketemu kasus anaknya, hasilnya anaknya baik-baik saja. Lah ini juga asumsi. Kenapa? Kan yang kamu lihat gitu. Bahwa kamu melihat bahwa perkawinan incest itu baik-baik saja. Itu yang kamu lihat. Kamu juga tidak bisa menyimpulkan itu bahwa orang kalau incest nggak apa-apa gitu. Yang ada adalah ini belum terbukti secara ilmiah. Wes titik ya ngono. Ngono ya gitu. Jadi ada orang ini tetanggaku incest ya nggak apa-apa itu. Itu Nabi Adam anaknya incest itu juga nggak apa-apa. Iku nek ono ya itu. Iya, jadi menarik dok ini. Ya itu adalah yang pokoknya itu tidak pernah terbukti. Itu adalah klaim bahwa incest membuat penyakit. Ada orang yang incest nggak apa-apa. Itu semua klaim itu ya itu. Belum terbukti itu. Oke, lanjut untuk pertanyaan menarik ini dok. Dok, kenapa ada fenomena orang yang tidak bisa melihat Ka'bah? Itu kenapa dok? Picek matane itu. Ka'bah sakmono gedene kok gak ketok. Picek matane. Oh, Ka'bah sakmono gedene gak ketok kecuali memang buta gitu. Mungkin ketutup kan rame dok, ketutupan jadi kan nggak kelihatan. Yes, pokoknya ya lah gitu. Gue itu bukan fenomena, itu bisa dijelaskan gitu ya. Saya tuh bisa melihat apa-apa, melihat Ka'bah gak yo, picek matamu ancen ngono. Wong Ka'bah sakmono gedene kok gak ketok itu. Tapi ono Wim. Gini Wim. Ini cerita beneran ini. Terjadi pada saat aku juga ikut di situ gitu ya. Jadi ya orang Malang gitu ya. Loh, dia itu sudah sampai di Ka'bah yo muter ya apa namanya? Muter udah tawaf gitu. Udah 9 hari ke-9 itu. Terus dia itu tanya, Mas Rio, apa gitu? Itu sing ireng-ireng dirubengi wong akeh ngopo ya? Loh, yang mana sih, Bu? Gitu. Apanya, Bu? Itu. Iku lho sing nang tengah-tengah diubengi wong akeh. Loh, sing ngendi?
sing kotak ireng. Astaga, iku Ka'bah bule. Aku ya apa wong iki ngono. Tapi sakjane iku bukan dia tuh nggak lihat itu dia nggak ngerti gitu ya. Loh, ini kejadian itu. Loh, ini istrinya dosen loh gitu ya. Bayangin aja gitu. Aku guyu kekel aku gitu. Tapi ya ono. Ono orang yang gitu tapi bukan nggak bisa melihat Ka'bah. Memang ya nih. Gitu ya. Gagal paham, gagal paham. Ya nggak ngerti itu, nggak ngerti deh. Jadi ya aku mau itu bukan fenomena ya takonono gak jane ngono iku. Kon iku picek ta yo apa ngono. Oke, lanjut dok. Apa nih? Kalah, gitu. Dok. Nyece dokter sih. Dok, kalau Apa? orang yang religius hafal dalil-dalil tapi mesum itu masuk kategori psikopat gak sih? Gak ono hubungane psikopat ambek mesum Mesum iku. ya mesum ya. Ya mesum iku gak psikopat. Wong sing gak mesum psikopat yo ono, sing psikopat gak mesum yo ono, ngono ya. Gak ono hubungane. Kan apal dalil lek mesum ya mesum ae ngono ya. Tapi gak ono. Utekmu kotor iku mau masih apal dolal dalil kotor ya kotor utekmu itu ya. Enggak ada itu. Tidak ada hubungannya orang bisa menghafal Al-Qur'an, menghafal dalil dengan dia itu oh pernah naik haji, aku tuh ikut ritual haji 8 kali ritual haji itu. Hmm. Ritual ya, tapi aku cengengesan ngono ya. Cengengesan. Malah ada satu kali yang aku gak melok wukuf gitu. Kepin lebu Ka'bah. Kan kosong. Tapi itu Ka'bah karena pada saat wukuf itu kan kosong itu Masjidil Haram itu. Delok wong nyapu-nyapu Ka'bah delok. Itu jadi ya enggak ada itu mesum itu. Mesum ya mesum ae. Oh, masuk apal dalil, apal Al-Qur'an utekmu jorok ya wis ngrungono ae, padha ae. Nggak ada urusannya. Hafal dalil, mesum, psikopat itu urusannya beda-beda ya itu. Dok, kesurupan dok. Cari kesurupan. Dok, Apa? saya pernah lihat. Dok, saya pernah lihat saudara saya yang suka kesurupan. Ya. Bahkan waktu video call pun bisa kesurupan. Kok bisa ya dok? Kesurupannya kan geter-geter dok. Nah, itu kesurupan nanggung itu. Kesurupan itu misalnya koyok klebon anu lawang dari krek-krek ngono kan. Kesurupan pintu ngono. Sing kesurupan tuh yang lucu gitu loh, kesurupan pintu, kesurupan batu meneng ae, atau kesurupan pohon ngono. Kesurupan itu sing lucu ngono lho, kesurupan ngono. Caper apa gimana itu? Yalah Kesurupan. caper aja lah, caper aja itu kan kalau video call kan dia tahu dia itu diperhatikan gitu. Oke. Dan no yang takon gitu. Nah ini dok, kenapa orang mendapatkan kebahagiaan, rasa senang gitu ya, ketika membantu orang lain? Ya belum tentu itu. Membantu orang lain sambil ngomel gue ya ono itu. Banyak orang membantu orang lain sambil ngomel-ngomel itu ada gitu. Bahwa membantu orang itu bisa menimbulkan kebahagiaan. Iya, tapi tidak semua gitu. Ada yang bantu orang sambil ngomel-ngomel itu ada gitu. Aku itu sakjane nek gak dikongkoni aku males membantu kon. Ya ono ngono akeh gitu ya. Tidak selalu bahwa orang yang dibangkitkan empatinya itu ya, dia akhirnya bisa menolong orang dan memberikan kebahagiaan itu ya itu bisa gitu. Tapi kalau tidak punya empati nolong orang, pamer dia maunya itu pamer itu sekedar bilang berduka cita itu kalau tidak di grup tidak bisa dia itu turut berduka cita, semoga diampuni. Di grup
Orang yang mati nggak ada di situ, keluarganya yang mati nggak ada di situ gitu ya. Gitu. Turut berduka cita. Lho kok niku lho turut berduka cita ambek sopo sih? Nanggune keluarganya ndak ada, yang mati juga nggak ada di situ. Semoga diampuni. Kan koyo ngerti yo kalau dia itu punya dosa itu. Sebetulnya kalian itu sombong biang itu. Well, mudah-mudahan diampuni dosa. Loh, kalau kamu kok tahu kalau dia punya dosa itu. Sok tahu itu. Wah, itu ya. Semoga dia apa jenenge? Dia apa keluarganya diberikan ketabahan. Ketabahan. Kayak gitu. Ya, semua kayak gitu. Padahal kamu kayak gitu tuh cuma mau menunjukkan kamu itu ada gitu. Ya. Jadi menyampaikan duka cita yang sesungguhnya itu ke orangnya, datang ke rumahnya itu. Kadang nyocot yo, ngono. Datang ke rumahnya diem, dia diem. Cuma lihat diem, kalau perlu ya tepuk-tepuk pundak aja, ndak usah ngomong. Ikhlaskan mbahmu, enak aja diikhlaskan itu. Lu biasanya udah ya diikhlaskan, kasihan yang mati. Matamu picek mengikhlaskan orang mati, enak elek ngomongnya lambemu tak alteko kon ngono. Ya mana ada orang itu ya bersedih itu ya udah gitu ya. Datangin, jangan malah diikhlaskan ya udahlah kasihan yang mati nanti gara-gara kamu sedang lakban ae lek perlu dijejeli sepatu cangkeme nggak karu-karuan ya. Jadi kalau kamu itu tidak bisa nggak caper nggak usah lah ngomong kayak gitu, datang ke orang mati malah bikin orang susah aja gitu. Jadi kalau kalau datang ke orang apa namanya meninggal itu udah diem itu. Kalaupun kamu ngomong itu ya dijapri orangnya. Ya, my deepest condolence atau ikut berbela-sungkawa. Titik, nggak usah ngomong gitu ya. Ikhlaskan semoga padang jalane jembar kubur. Tak jejeli lambemu kon ngono ya. Jadi nggak ada orang diikhlaskan ya. Aku bisa ngerti perasaanmu lah, gombal ngerti perasaanmu sok tahu itu. Gitu ya. Mem. Sak jam Bim. Iya dok. Ya, oke dok. Ini ternyata nggak ada yang berani tampil tuh. Iya. Gembeng. Timbangannya. Oke dok. Ya. Itu kan lumayan itu jackpot. Udah bisa Jumat kayaknya libur dulu ya. Jumat libur dulu. Ya. Terima kasih dokter untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Ya.